Kok kamu siang banget? Iya, makanya. Bang, apa-apa berarti ya aku minum. Iya, Jangan lu nyalain kamera. Lupa lagi. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. pagi Bu. Oh, sebentar, speakernya belum nyala ke sini. Ya. Cek. Halo, deh. Halo. Halo, Ibu. Oke, aman. Saya udah bisa dengar suara teman-teman ya. Oke, boleh silakan nyalakan kameranya. Kita sebentar lagi akan mulai presentasi. Untuk yang presentasi juga wajib ya, on cam ya. Saya terlihat. Oke, baik teman-teman, kita sambil mulai saja ya. Siapa di sini yang jadi operatornya hari ini? Yang share screen? Ibu, mohon izin, ini Firman, Bu. Iya, gimana Firman? Ya, jadi saya kan dijadwalkan presentasi pertama, Bu. Saya udah WhatsApp Ibu, mungkin belum dibaca. Jadi
Saya ada kesalahan teknis, Bu. Jadi BMC-nya tidak bisa di-download dari template saya. Jadi untuk share screen, saya dulu yang pertama, nanti digantikan langsung oleh Firda. Untuk teman-teman yang lain tidak apa-apa, Bu. Oke, ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi sudah ya, tapi yang lainnya sudah berurutan ya nanti presentasinya ya. Ya, Bu. Oke, saya buka dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman ya. Jadi pada hari ini kita akan mempresentasikan BMC dari teman-teman 15 banyak, kurang lebih berapa orang hari ini? 15 orang atau 12? Ya. Dan teknisnya nanti silahkan teman-teman di-share oleh operator, lalu teman-teman langsung saja mempresentasikan dan satu orangnya tolong dibatasi 5 menit ya. Jadi saya minta juga mungkin untuk operatornya untuk sambil lihat juga 5 menit untuk satu orangnya. Lalu di sini karena ini adalah tugas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah selesai ya untuk UTS ini, sudah tidak harus mengerjakan apa-apa dan tidak harus mengumpulkan apa-apa ya. Jadi bisa konsen untuk nanti belajar untuk ujian. Nah, di sini nanti saya akan berikan feedback-nya langsung dan nilainya langsung di MS Team. Ya. Jadi saya nggak akan kasih feedback satu persatu, jadi setelah misalnya Firman, nanti yang kedua siapa, yang ketiga siapa, itu terus aja. Ya. Jadi feedback-nya saya langsung kasih di MS Team. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya? Jadi kita efektifkan waktu, nanti sisanya kita lanjutkan lagi di hari Rabu. Ya. Oke, baik, itu saja. Silakan saya persilakan kepada Firman terlebih dahulu ya untuk presentasi dan tolong untuk operatornya siapa tadi? Firda, ya? Firda, Bu ya. Nanti tolong dicek juga ya waktunya 5 menit dan nanti tolong diingatkan juga temannya kalau lebih dari 5 menit ya. Oke, silakan. Oh ya, semuanya tolong ini ya. Di sini saya lihat masih banyak yang belum memasukkan untuk BMC-nya. Jadi baik yang presentasi hari ini maupun besok dimasukkan sekarang ya, teman-teman. Baik, Bu. Teman-teman, apa sudah terlihat layar saya? Sudah. Baik, saya akan mulai saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik Pak teman-teman dan Ibu Wiwit yang saya hormati, saya akan mulai presentasi mengenai workspace dengan model hybrid community dengan yang bernama Doc Social. Oke, jadi yang pertama-tama dari customer segmentnya, pertama-tama ini adalah sebuah model bisnis untuk sebuah tempat belajar 24 jam yang saya pikir harus terjangkau karena kadang saya di daerah mahasiswa, jadi banyak mungkin mahasiswa yang ingin memiliki tempat belajar 24 jam tapi terjangkau karena kebanyakan di daerah Bandung harganya 30.000 per jam, itu cukup lumayan ya untuk mahasiswa. Jadi segmen konsumennya mahasiswa 18 sampai 22 tahun, ekonomi menengah ke atas, pekerja, ekonomi menengah, masyarakat umum, ekonomi menengah ya. Untuk segmen pemberdayaannya anak-anak di daerah sekitar itu nanti kita ingin agar ada pengabdian masyarakat, diberikan kursus secara gratis, diutamakan ekonomi menengah ke bawah. Nah, mahasiswa yang 18 sampai 22 tahun, ekonomi menengah ke bawah, itu mendapatkan biaya yang lebih murah atau gratis. Jadi bisa masuk ke tempat belajar ini tanpa rogoh kocek biaya. Selanjutnya dari value proposition-nya. Nah, value proposition-nya dari visi segmen konsumennya adalah menghadirkan alternatif belajar 24 jam dengan biaya yang terjangkau. Nah, misinya adalah, jadi saya mencontoh dari konsep tempat belajar yang ada di Korea Selatan. Jadi nggak seperti di Indonesia gitu yang mewah-mewah gitu ya. Jadi konsepnya adalah mejanya yang berderet seperti di kantor. Terus juga listriknya itu sangat hemat. Jadi misalnya kalau malam-malam itu tuh redup listriknya dan baru di mejanya itu kayak ada kartu dimasukkan, nanti ada lampu yang nyala. Saya mungkin karena keterbatasan waktu nggak bisa memperlihatkan, tapi jadi lebih murah gitu. Jadi secara otomatis pengeluaran lebih murah, maka biaya untuk membeli tiket masuknya juga lebih murah. Nah, untuk segmen pemberdayaannya, yang ingin saya tawarkan adalah bagi mahasiswa dari ekonomi menengah ke bawah, bisa masuk ke tempat ini secara lebih murah atau gratis. Nah, selain itu, saya juga ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat di daerah sekitar.
Nah, misinya bagaimana? Memberikan subsidi silang, terus menghadirkan kursus gratis, dan kerjasama dengan EduTech untuk menghadirkan media interaktif. Misal, ada kursus gratis nih, kita kerjasama dengan Genius misalnya, atau dengan kursus-kursus online lainnya yang interaktif gitu. Tapi secara gratis untuk teman-teman di daerah sekitar tempat saya akan membuat usaha. Nah, channel service-nya apa sih? Channelnya ada dari segmen konsumen, yaitu demografi 18-22 tahun, bisa dari Instagram Shorts, TikTok, YouTube Shorts, lalu bisa juga dengan targeted ads, iklan yang ditargetkan kepada masyarakat yang memang jadi market saya, misalnya kepada masyarakat Bandung saja atau daerah sekitar saya itu. Segmen pemberdayaannya untuk anak-anak yang ingin saya kursus gratis 7-15 tahun, terus yang 18-22 tahun yang menengah ke bawah bisa melewati TikTok, YouTube Shorts, game, channel YouTube. Jadi mungkin karena anak-anak kan ada banyak yang main game gitu ya. Jadi mungkin ada di game-gamenya gitu. Customer Relation Management-nya seperti apa? Yaitu misal hotline kritik saran untuk konsumennya, workshop digital skill yang gratis, mungkin banyak teman-teman yang udah tahu ada workshop digital skill, misalnya digital marketing, UI UX, itu yang gratis, itu mungkin sebagai media promosi juga, giveaway tiket masuk Doc Sosial, tiket masuk workspace saya dengan diskon ya. Lalu untuk revenue stream-nya, nah ini estimasi awal, di segmen konsumennya dapat 60%, segmen pemberdayaannya 40%, yang terdiri dari harga tiket masuk, penyewaan wifi, pembelian makanan dan minuman. Nah, untuk pemberdayaannya dari harga tiket yang disubsidi, dan hibah dan sumbangan, dan kantong pribadi. Dan mungkin kenapa dimasukkan, karena ini kan masih estimasi awal ya, saya harapkan nanti dari cost-nya ada yang bisa dapat masukan lain lagi, misal dari ada yang mau kerjasama dengan saya, tapi kan kita belum tahu ya nanti gimana. Jadi ini hanya estimasi awal. Untuk key resources-nya, segmen konsumennya adalah satpam penjaga workspace, petugas kebersihan, pengajar untuk workshop, listrik, dan lain-lain. Segmen pemberdayaannya, pengajar untuk khusus rutin, dan kerjasama dengan EduTech. Jadi, ini yang saya kira sumber daya yang dibutuhkan ya. Q activities-nya apa? Ya, Q activities-nya adalah dari segmen konsumen, kegiatan belajar mandiri 24 jam dengan biaya yang terjangkau, workshop gratis dengan media digital skill, jual beli makanan harga terjangkau. Jadi di workspace itu, dapat untungnya kebanyakan dari makanan 30% yang saya lihat dari penelitian. Nah, saya ingin ini supaya lebih murah lah, karena kan kadang sulit juga untuk dapat makanan di daerah sekitar gitu, apalagi kalau malam kan ya. Segmen pemberdayaannya adalah dari belajar mandiri dengan 24 jam dengan biaya sangat terjangkau, workspace dengan workshop bekerjasama dengan EduTech bergengsi dengan diskon, melaksanakan kursus gratis. Nah, Q partnernya yes, mohon izin sebentar lagi Bu ya. Key partnernya ini saya bekerja sama dengan media Twitter pendidikan tinggi seperti College Fest, ITB Fest, Draft Anak Unpad, yaitu yang khusus untuk mahasiswa. Bekerja sama dengan EduTech seperti MySkill.id, Digital Sekolah, Zenius Education, dan Glints ID. Masih banyak lagi ya. Pekerja masyarakat umum bekerja sama dengan Fest Twitter seperti Bandung Fest, dan pekerja masyarakat umum seperti akun Instagram, grup Facebook, jadi menyesuaikan dengan pasar usia ya. Segmen pemberdayaannya mahasiswa menengah ke bawah bekerja sama dengan dinas pendidikan, mungkin bisa didata siapa yang memang menengah ke bawah itu siapa saja, anak-anak masyarakat sekitar itu dengan EduTech ya untuk media interaktif. Cost structure-nya yang terakhir ya, itu segmen pemberdayaannya 50%, saya fokuskan kepada segmen pemberdayaan 55% ya untuk kerjasama, karena kan kita juga pada awal-awalnya belum tentu dapat kerjasama gratis gitu ya untuk menyediakan biaya lebih murah gitu. Jadi kita mungkin untuk pertama-tama harus bayar lah 45%, dan honorarium pengajar kursus rutin gratis. Segmen konsumennya bayar pegawai dan biaya kebersihan. Nah, itu ya dari saya. Jadi yang saya inginkan adalah membuat sebuah tempat belajar yang bisa menjadi tempat berkumpul orang tapi dengan harga terjangkau, apalagi di daerah yang mahasiswa. Makanya namanya hybrid community. Hybrid untungnya dari berbagai sumber, community karena ada keinginan dari komunitas untuk mendapatkan suatu SN seperti ini. Jadi orang-orang pengen ada yang kayak gini. Nah, jadi itu moga-moga sesuai. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih, Bu. Oke, baik ya. Silakan boleh dilanjut langsung saja kepada next-nya. Sebentar, Bu. Oh ya.
Baik, dipersilakan kepada Firda. Oke, sambil menunggu ya, jadi seperti tadi contohnya Firman, saya sudah kasih langsung feedback ya di MS Team, bisa dilihat. Dan nanti mungkin ada yang, kalau ada yang perlu direvisi, nanti saya akan kasih penjelasan ya, reason for revision ya. Jadi silakan dibaca Firman, kalau ada yang masih perlu ditambahkan, nanti saya berikan kesempatan ya, saya perpanjang waktunya untuk teman-teman bisa melakukan revisi. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, silakan. Bisa langsung dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin mempresentasikan hasil BMC yang dikerjakan oleh Jihan. Di sini Jihan membuat program IT Workspace. Jadi program ini tuh diperuntukkan buat remaja-remaja yang putus sekolah yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan di bidang IT. Boleh slide selanjutnya? Ya, di sini yang pertama itu ada customer segmennya. Customer segmennya ini remaja yang mengalami putus sekolah dan ingin melanjutkan pendalaman ilmu dalam bidang IT. Terus masyarakat dengan rentang usia 17 hingga 25 tahun. Terus selanjutnya remaja yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhambat oleh faktor ekonomi keluarga. Dan customer-nya yang terakhir, masyarakat yang menyukai bidang desain, baik website, video, infografis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada value proposition. Di sini tuh untuk mencapai visi dari perusahaan, yaitu menuntaskan permasalahan pengangguran bagi remaja yang sulit mendapatkan pekerjaan dan membantu mereka dalam pengoperasian teknologi informasi. Kegiatan ini mengutamakan pengembangan potensi IT generasi muda dalam menciptakan karya yang kreatif dan inovatif. Dan kegiatan ini pun diperuntukkan untuk mengasah skill remaja yang ingin melanjutkan pendidikan namun terhambat karena faktor biaya. Yang ketiga ada service channel. Di sini kita akan mensosialisasikan program di Balai RW terkait kegiatan yang diadakan. Selanjutnya, tidak hanya di Balai RW saja, kita akan memposting kegiatan tersebut di IG, Facebook, dan WA. Dan pelatihan ini tuh dibuka secara gratis.
Dan selain pelatihan ada juga 1.000 lowongan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada Customer Relation Management. Di sini Customer Relation Management yang pertama itu kita akan memberikan tunjangan kesehatan. Terus yang kedua, selama melaksanakan pelatihan ini, remaja-remaja akan mendapatkan uang saku, uang bekal gitu. Terus yang ketiga, memberikan fasilitas seperti kendaraan dan tempat tinggal. Kendaraan dan tempat tinggal ini diperuntukkan bagi mereka yang jarak rumah dengan tempat kegiatan pelaksanaan pelatihan itu jauh gitu. Terus yang terakhir ada layanan konsultasi bagi para anggota pelatihan maupun karyawan. Layanan konsultasi ini diperuntukkan bagi mereka yang masih bingung untuk nanti selesai pelatihan mereka mau lanjut kerja di perusahaan ini atau mau nyari yang lain gitu. Nah, selanjutnya ada revenue stream-nya. Ini dananya itu berasal dari investor sebesar 30%, terus hasil penjualan jasa. Kan di sini juga kita menjual jasa seperti infografis, edit video, terus joki game kayak gitu sebesar 50% dan distributor penyedia barang. Jadi distributornya itu mereka menjual barangnya ke kita dan kita nanti ngasih ke mereka itu hasilnya tuh mungkin mereka untuk mempromosikan barangnya. Jadi kayak bikin feed di Instagram, bantu bikin feed Instagram, bantu promosiin di Facebook seperti itu. Terus yang selanjutnya ada key resource-nya. Key resource-nya itu mulai dari adanya perlengkapan IT seperti komputer, jaringan internet hingga digital art, terus kendaraan perusahaan, apartemen karyawan, banner dan web perusahaan. Yang selanjutnya ada key activity. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu pelatihan dalam bidang IT, terus memfokuskan kinerja para remajanya untuk belajar dalam masa pelatihan, terus evaluasi bulanan, terus rekrutmen relawan, monitoring, dan pemberdayaan. Selanjutnya ada key partner. Di sini kita bekerja sama dengan PT IT Basic Team, Memographic. Memographic di sini itu perusahaan desain. Yang selanjutnya ada GETS Bandung, dan yang terakhir Karang Taruna Kelurahan Ciaurgelis. Selanjutnya cost struktur. Di sini ada gaji karyawan sebesar 25%, biaya sarana dan prasarananya 25%, pajak dan distribusinya 10%, terus laba perusahaan 10%, dan yang terakhir itu ada pemberdayaan untuk remajanya dalam masa pelatihannya itu sebesar 30%. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Oke, Firda, ya nanti teman-teman tolong disampaikan juga ya, ini masuknya ke tipe perusahaan sosial yang mana? Kalau Firda masuknya ke mana? Ini yang Jihan masuknya ke hybrid. Jihan ya, ya masuknya ke mana? Hybrid. Yang hybrid, Bu. Yang hybrid, oke ya, nanti disampaikan sebelum presentasi masuknya ke mana ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih. Boleh dilanjutkan selanjutnya. Baik, Bu. Selanjutnya, pilih yang presentasi. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini
Firly bakal ngejelasin hasil BMC-nya Firly tentang kertangan PMKS. Jadi kertangan itu kerajinan tangan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi Firly tuh mau bikin website kayak buat mendistribusikan. Sama Firly juga bakal ngasih pelatihan gitu sama kayak anak jalanan. Di sini yang pertama customer segmentnya Firly siswa SD, SMP, SMA Kota Bandung. Terus ada juga mahasiswa dan sederajat sama wisatawan asing. Terus yang kedua value proposition-nya Firly memperdayakan anak jalanan di Kota Bandung yang membuat kerajinan anyaman, kerajinan tangan kebutuhan sekolah gitu, Bu, kayak alat tulis, kayak tempat pensil, gantungan, tote bag kayak gitu. Tapi yang berunsur kebudayaan Indonesia gitu. Jadi anak-anak SD, SMP, SMA tuh jadi kayak selalu mengenal budaya Indonesia. Terus Firly juga memperdayakan anak jalanan tuh karena di Kota Bandung tuh anak jalanan totalnya tuh udah mulai meningkat gitu Bu, jadi 3.000 orang gitu. Terus selanjutnya customer channel-nya website kertangan yang bakal Firly buat nanti, terus promosi di Instagram, Facebook, dan TikTok. Jadi Firly di Instagram bakal kayak promosiin, terus di Facebook juga bakal promosiin kayak di live gitu, sama TikTok juga kayak live gitu. Terus kalau yang ketiganya, yang terakhir, bakal dipromosiin di pameran. Terus yang keempat, customer relationship. Firly bakal ngadain giveaway setiap bulan. Terus yang kedua, Firly bakal sosialisasi ke setiap sekolah gitu buat kenalin produk kertangan PMKS. Terus selanjutnya juga bakal adain diskon khusus siswa di awal bulan sebesar 10%. Kemudian Firly juga bakal bikin grup komunitas. Terus di grup komunitas itu kita juga bisa nanya-nanya gitu tentang produk ini. Terus selanjutnya yang kelima, revenue stream. Itu Firly hasil penjualannya sebesar 50%, lalu donaturnya 25%, dan Google AdSense-nya 25%. Jadi Google AdSense itu bakal kayak hasil dari iklan-iklan yang ada di websitenya Firly gitu. Kayak iklan yang kayak yang diajak kerjasama gitu sama Firly, kayak skill academy yang buat pelatihan, terus sama buku warung aplikasi untuk UMKM. Jadi iklan aplikasi itu bisa dimasukin ke websitenya Firly dan itu keuntungannya 25%. Kemudian yang keenam, key resources, itu sumber dayanya itu anak jalanan dan pengemis Kota Bandung. Kemudian relawan seperti mahasiswa dari universitas di Kota Bandung. Lalu yang terakhir itu bahan-bahan kerajinan tangan seperti wol, iratan bambu, peralatan menjahit, dan plastik. Terus yang ketujuh, key activities itu seperti pelatihan kerajinan tangan, lalu cara mendistribusikan barang kerajinan tangan tersebut. Terus yang terakhir itu bakal ada sharing session sebulan sekali. Jadi buat kita tuh biar tahu gitu perkembangan setiap anak jalanan tuh untuk menghasilkan barang tuh kayak gimana gitu hasilnya, perkembangannya.
Terus selanjutnya key partners, Firly bakal kerjasama sama Skill Academy, aplikasi pelatihan. Terus yang kedua Dinas Sosial Kota Bandung. Terus yang ketiga tuh Kampus Politeknik STI Alan Bandung. Jadi apa sih ini juga buat mengajak itu para mahasiswa untuk membantu untuk apa mendistribusikan atau apa ingin mencoba untuk apa belajar mendistribusikan atau belajar untuk memproduksi kerajinan tangan ini. Terus yang terakhir, Firly mau kerjasama sama buku warung aplikasi untuk UMKM. Terus selanjutnya yang terakhir, cost structure. Jadi biaya rutinnya itu ada biaya produksi sebesar 45%, lalu biaya tim IT, karena ini kan membuat website pasti ada tim IT-nya, itu sebesar 10%. Kemudian biaya operasional, ini tuh udah termasuk pajak kayak gitu-gitu, itu sebesar 25%. Sama ini harusnya perbaikan fasilitas itu dimasukin ke biaya rutin, itu sebesar 5%. Sama yang variabel itu website, itu sebesar 15% untuk pembuatan website. Mungkin segitu Bu dari Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Firly. Boleh kasih dilanjutkan? Oh, Firly tadi sudah sebut belum? Ini tipenya apa? Tipe perusahaan sosialnya apa, Fir? Hybrid, Bu. Hybrid. Oke. Oke, baik ya. Boleh kita lanjutkan ke Firda. Ya, terima kasih, Firly. Baik, Bu. Cek. Kayaknya Firda double device ya. Jadi suaranya ini. Baik, Bu. Mohon maaf. Sudah enggak ya? Baik semuanya, mohon maaf atas gangguannya. Baik, di sini ini Firda. Di sini nama saya Firda Nurmala Salsabila. Pola model bisnis saya itu berjenis hybrid social enterprise. Lalu baik, model bisnis saya ini namanya Buffett for Everyone. Nah, Buffett for Everyone ini adalah perusahaan sosial yang berbentuk restoran buffet makanan all you can eat yang menyediakan makanan domestik dan internasional yang beragam dan inovatif setiap harinya. Nah, Buffett ini memiliki misi sosial berbagi makanan kepada orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan. Baik, yang pertama di sini ada customer segment.
customer segment dari Buffett for Everyone ini adalah anak jalanan, pengemis, dan pemulung. Lalu ada panti asuhan, panti jompo, dan yang terakhir pembeli produk dari menengah ke atas, remaja, pekerja maupun lansia. Yang kedua ada value proposition. Nah, value proposition ini membagikan bisnis ini membagikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan untuk menekan persentase masyarakat kelaparan. Nah, lalu di setiap pembelian satu porsi makanan, pembeli produk otomatis membelikan satu porsi makanan juga untuk diberikan kepada orang-orang yang kelaparan. Yang ketiga ada service channel. Service channelnya menyalurkan makanan langsung ke tujuan, mau dari ke anak jalanan maupun ke panti-panti. Lalu penjualan langsung di tempat dan website untuk donasi. Yang keempat ada customer relation management. Customer relation managementnya yaitu penyaluran langsung, lalu kadang juga menyediakan forum pertemuan dan sosial media untuk promosi. Yang kelima ada revenue streams. Revenue streams-nya ada di donasi atau G-swap atau hibah sebesar 40%, lalu pinjaman lunak 30% dan pendapatan atau laba dari bisnis 30%. Nah, pinjaman lunak ini mungkin digunakan saat modal awal saja. Lalu yang keenam ada key resources. Key resource-nya itu pegawai, lalu tempat untuk menjalankan bisnisnya, dan juga peralatan dan bahan makanan untuk Buffett-nya itu sendiri. Lalu yang keenam ada key resources. Yang ketujuh ada key activities. Key activities-nya itu membagikan dan menyalurkan makanan, lalu membeli bahan dasar makanan dari komunitas petani sekitar, lalu menjalankan dan mengontrol perkembangan bisnis. Yang ke-8 ada key partner. Key partner yaitu donatur dari individu maupun lembaga, lalu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang ditujunya, lalu dinas sosial untuk membantu komunitas pemuda, komunitas share, komunitas gerakan berbagi untuk komunitasnya, dan komunitas petani. Dan lalu yang terakhir ada cost structure. Cost structure-nya biaya produksi untuk bahan makanan untuk Buffett-nya sendiri itu sebesar 50%. Lalu ada biaya operasional seperti gaji pegawai dan sewa tempat itu sebesar 30% dan biaya peralatan 20%. Mungkin sekian dari Firda. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Yang selanjutnya silakan. Oke, baik. Terima kasih, Firda. Kita lanjutkan. Sudah ada Maya, ya. Silakan, Maya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya mempresentasikan bisnis model Canvas, pola model bisnis not for profit, di mana saya mengangkat judul yaitu Taman Beca atau Belajar dan Membaca. Yang pertama ada customer segmennya sendiri. Saya berfokus kepada anak putus sekolah atau yang tidak tamat SD sekitar 7-12 tahun, dan anak kurang mampu dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah atau penghasilannya itu kurang dari 1 juta per bulannya. Yang kedua, value proportion untuk meningkatkan minat baca dan nilai literasi, memberdayakan anak-anak kurang mampu dan yang putus sekolah, menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan itu penting dari manapun sumber pendidikan dan ilmu pengetahuan tersebut didapat, melatih skill serta melatih psikis anak menjadi lebih baik. Maksudnya bisa saja efek dari putus sekolah tersebut dapat mengganggu psikis anak menjadi tidak pede atau menjadi murung. Jadi di taman belajar ini kita itu untuk memperbaiki atau melatih psikis anak menjadi lebih baik lagi gitu, lebih pede atau lebih ceria lagi. Yang ketiga, untuk service channelnya itu di sini saya
melalui media sosial untuk open donasi dan promosinya sendiri, baik dari Instagram maupun Facebook, flyer atau brosur, sosialisasi langsung kepada anak-anak di lingkungan sekitar dan taman bacaan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah customer relation. Customer relation-nya sendiri yaitu memberikan sosialisasi dan ajakan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang putus sekolah serta orang tua anak tersebut, di mana selain ajakan langsung, saya juga bermaksud memberikan buku gratis, di mana kalau anak tersebut tidak bersedia belajar di taman bacaan yang dibangun oleh kami, anak tersebut masih bisa belajar di rumahnya menggunakan buku tersebut, jadi buku tersebut masih bisa bermanfaat untuk anak tersebut, serta melalui media sosial. Yang selanjutnya revenue streams, di mana Taman Beca ini hanya bersumber dari 2 saja, yaitu 70% dari hasil donasi dan 30% biaya dari anak yang mengikuti kegiatan belajar tersebut. Yang selanjutnya key resources. Key resources-nya sendiri ada SDM atau untuk pendamping kegiatan belajar mengajar dari masyarakat setempat gitu, tempat kegiatan, fasilitas serta dana. Yang selanjutnya key activities-nya yaitu adanya kegiatan belajar atau mengajar atau memberdayakan anak kurang mampu dan anak putus sekolah, melatih keaktifan serta kekreatifan anak, dan konseling. Tetapi konselingnya sendiri itu dengan suasana yang berbeda, yaitu dengan suasana yang menyenangkan, di mana fokus sendirinya itu kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu harus berada di lingkungan yang menyenangkan supaya tidak bosan, tidak jenuh, gitu. Yang selanjutnya key partners. Key partnersnya sendiri di sini ada donatur yang bisa mendonasikan baik berupa dana maupun buku yang masih layak baca untuk anak-anak belajar gitu, untuk dibaca oleh anak-anak. Serta ada masyarakat setempat, dinas pendidikan, dinas perpustakaan, serta ahli psikolog anak. Di mana ahli psikolog anak itu bukan hanya untuk melatih psikis anaknya saja. Di dalam tersebut juga meliputi bisa melatih motorik anak dan lain sebagainya. Serta yang terakhir ada cost structure, di mana cost structure-nya itu untuk biaya buku tulis atau alat tulisnya itu sebesar 35%, biaya untuk pendampingannya itu 20%, serta fasilitas dan pembangunannya 45%. Mengapa untuk pembangunannya sendiri itu lebih besar? Karena di sini kita berencana apabila tidak menyewa satu rumah untuk taman beca tersebut, kita akan membangun langsung gitu untuk bangunan taman tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Terima kasih Maya ya. Kita lanjutkan, sudah ada siapa? Isti Raisya ya. Silakan Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan BMC pola model bisnis hybrid Raisa Korndok. Di sini yang pertama ada customer segment, konsumen menengah ke bawah maupun menengah ke atas, mulai dari anak-anak usia 5 tahun hingga dewasa yang berumur 35 tahun. Yang kedua ada value proposition. Perusahaan kami memiliki visi misi membangun perusahaan yang lebih maju agar setidaknya mengurangi pengangguran. Yang kedua, pengadaan produk korndok rasa manis dan pedas. Yang ketiga, jenis keju yang dipakai dalam korndok adalah keju mozzarella. Yang keempat, korndok bisa dimakan kapan saja karena sudah tersedia produk frozen food. Yang ketiga, ada service channel, yaitu penjualan melalui Instagram dan WhatsApp, kerjasama dengan toko-toko korndok yang berada di Kota Bandung. Yang ketiga, brosur atau poster. Yang keempat, pelatihan bersama karyawan yang sempat tidak bekerja. Lalu ada customer relation management, yaitu forum komunikasi mingguan, 1 minggu 2 kali, dan pendekatan personal melalui media sosial. Lalu ada revenue streams. Revenue streams-nya itu modal awal 50%,
pendapatan 25%, kerjasama dengan toko 25%. Lalu ada key resources, yaitu ada karyawan, value atau misi, dan dana. Yang ketujuh, key activities. Key activities-nya itu ada pembelian bahan-bahan, kontrol kualitas produk, menyiapkan bahan-bahan, pengajaran pembuatan produk, pelayanan kepada konsumen, proses pemasaran, melakukan pemberdayaan, dan menambah pengalaman kerja. Lalu ada key partner. Key partner-nya itu dengan Mutia Korndo dan pemasok atau supplier kuliner. Lalu ada cost structure, itu ada biaya pemberdayaan 20%, biaya produksi 40%, biaya pelatihan 10%, biaya promosi 10%, biaya transportasi 10%, yang terakhir ada gaji untuk orang yang membantu 10%. Sekian presentasi saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Isti ya. Boleh dilanjutkan. Ada siapa ini? Namanya nggak ada ya? Saya Bu Agung. Ya, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana. Dalam tugas BMC ini, saya memilih pada pola model bisnis hybrid startup snack brownies. Yang pertama, customer segment. Poin pertama, social customer segment, yaitu masyarakat pengangguran dengan kriteria perempuan dengan kelompok usia di bawah 40 tahun yang tidak memiliki pekerjaan, latar belakang pendidikan yang rendah, serta keterbatasan lapangan pekerjaan. Kemudian ada produk customer segment, menjelaskan mengenai konsumen pada target demografi masyarakat umum dengan rentan usia 17-50 tahun yang memiliki penghasilan di atas 500.000 per bulan. Selanjutnya, mengenai value proposition. Pertama, ada social value proposition, menjelaskan pemberdayaan masyarakat yang dikategorikan pengangguran pada penyediaan lapangan usaha serta pengetahuan untuk menumbuhkan ide usaha yang lebih kreatif. Selanjutnya, product value proposition menjelaskan brownies yang dibuat menjadi snack yang unik serta penggunaan packaging yang lebih praktis dengan konsep custom box kekinian yang lebih keren dan cocok dimakan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya menjelaskan pada channel atau service channel. Pertama ada social service channel, menjelaskan melakukan atau pengadaan pertemuan dengan masyarakat pengangguran yang sesuai kriteria perempuan dengan kelompok usia di bawah 40 tahun yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya pada poin produk service channel. Yang pertama promosi pada media sosial, TikTok dan Instagram, karena kedua media sosial tersebut menjadi jumlah pengguna yang sedang tinggi. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan toko-toko penjual makanan dengan mekanisme penitipan barang. Selanjutnya pada customer relationship, pertama ada social customer relationship dibentuknya kelompok kerja sehingga menciptakan sarana pelatihan bagi masyarakat pengangguran serta pendampingan yang kompeten. Selanjutnya ada product customer relationship. Yang pertama, pemberlakuan garansi produk jika produk tersebut sudah tidak layak dikonsumsi. Kemudian adanya konsep giveaway pada media sosial produk TikTok dan Instagram. Serta yang terakhir adalah memberikan sarana untuk penilaian produk, baik saran dan kritikan di media sosial TikTok dan Instagram. Selanjutnya menjelaskan pada revenue stream. Pertama ada modal awal dengan perhitungan 50%. Yang kedua ada pendapatan bisnis dengan perhitungan 30%. Yang ketiga ada dana donatur dengan perhitungan 15%. Dan yang keempat ada kerjasama dengan toko dengan perhitungan 5%. Selanjutnya menjelaskan mengenai key resources. Pertama ada sumber daya manusia dengan dibentuknya atau adanya relawan. Kemudian selanjutnya ada aset produksi seperti alat-alat kebutuhan untuk memproduksi.
Selanjutnya yang terakhir ada pada alat transportasi, yaitu kebutuhan kendaraan operasional. Selanjutnya pada key activities, pertama adanya pemberdayaan masyarakat, kemudian pelatihan, rekrutmen karyawan, produksi, promosi produk, serta yang terakhir adalah pelaporan atau bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya mengenai key partner, pertama melakukannya kerjasama dengan Karang Taruna, yang kedua adanya CSR Bank BRI, karena melihat bahwa Bank BRI lebih humble gitu, memperhatikan terhadap pada pelaku bisnis. Selanjutnya yang terakhir cost structure atau rincian biaya. Pertama ada biaya produksi sekitar 35%, kemudian ada biaya pemberdayaan dengan perhitungan 15%. Dan yang ketiga ada biaya promosi sekitar 10%. Yang keempat ada biaya transportasi sekitar 10%. Yang kelima ada 10%, ada biaya pegawai sekitar 20%. Mungkin cukupkan sekian presentasi dari saya untuk mengefektifkan waktu. Saya dipersilakan. Oke, baik. Agung, terima kasih Agung ya. Mari kita lanjutkan kepada Wafa ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Wafa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola model bisnis Profit for Benefit Dendeng Jamur The Mushroom. Yang pertama ada Customer Segments. Customer Segments-nya itu yang pertama ada pegawai yang terkena putusan hubungan kerja atau PHK dan masih membutuhkan pekerjaan. Yang kedua ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dengan kriteria berjenis kelamin perempuan, usia 17-50 tahun, serta target pasarnya itu ada ibu rumah tangga. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, mengurangi angka pengangguran dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada. Lalu yang kedua, inovasi olahan jamur tiram. Lalu penggunaan bahan dasar jamur yang memiliki banyak manfaat seperti mencegah kanker dan kaya akan nutrisi. Yang selanjutnya ada service channel. Yang pertama itu menggunakan media sosial. Media sosial tersebut bisa menggunakan Instagram, Facebook, ataupun TikTok. Lalu yang keempat ada Customer Relation Management. Yang pertama itu memberikan respon yang cepat terhadap kritik yang membangun dari para pembeli, karena kritik yang membangun tersebut sangat penting bagi kami agar produk yang kami hasilkan itu dapat berkualitas dengan sangat baik. Lalu yang kedua memberikan diskon 10% untuk 5 pembeli pertama. Selanjutnya ada revenue streams. Revenue streams-nya 80% itu dari hasil penjualan, 10% dana dari donatur, dan sisanya 10% modal pribadi. Selanjutnya ada key resources. Yang pertama itu petani jamur, lalu pegawai, lalu fasilitas seperti tempat produksi dan alat-alat, serta pendanaan. Lalu ada key activities. Yang pertama itu pemberdayaan calon pegawai, lalu promosi produk, penjualan produk, lalu yang terakhir laporan dan evaluasi. Selanjutnya ada key partner. Yang pertama itu ada donatur, baik individu ataupun lembaga. Yang kedua ada komunitas petani jamur. Yang ketiga ada Karang Taruna Komplek Bumi Pakusarakan 2, serta yang terakhir ada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi. Lalu yang terakhir ada cost structure. Yang pertama itu biaya produksi kurang lebih sekitar 40%, lalu biaya pemberdayaan 20%, biaya promosi 10%, biaya gaji pegawai 20%, serta sisanya biaya gaji pribadi 10%. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Elsa ya. Oke, terima kasih. Boleh selanjutnya siapa lagi? Siapa namanya ini nggak ada? Salsabila. Ya, siapa? Salsabila, Bu. Oh, Salsabila. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila,
Di sini saya membuat bisnis sosial ini terinspirasi karena ada daerah di Indonesia yang menjadi bagian dari daerah pengrajin rotan yang terkenal, salah satunya yaitu kota Cirebon. Dan Cirebon ini termasuk ke kategori janda terbanyak, maka dari itu bisnis yang saya ambil ini bisnis kerajinan rotan yang memperkerjakan para janda di daerah Cirebon tersebut yang tidak memiliki penghasilan. Yang pertama ada customer segmennya, yaitu perempuan dan laki-laki, remaja hingga dewasa. Yang keduanya ada value proposition, yaitu menjual kerajinan rotan yang memiliki tekstur yang unik, mengkombinasikan rotan dengan serat pisang dan eceng gondok menjadi satu mahakarya yang orisinil dan bernilai tinggi. Yang ketiga berkualitas internasional ekspor, dan yang ketiga harga sesuai dengan kualitas barang yang dibeli. Yang selanjutnya yaitu service channel, yaitu penjualan langsung di toko offline, marketplace seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, di pasar lokal, dan media sosial seperti Instagram, TikTok, website, dan YouTube. Yang selanjutnya ada revenue stream-nya, itu tuh penjualan di offline store, pasar lokal, dan di marketplace, serta di media sosial. Dari modal pemilik toko itu modal pribadi ya Bu, dan yang ketiga itu dari donatur. Dan selanjutnya ada key resources, yaitu sumber daya manusianya itu wanita yang berstatus janda dan tidak memiliki penghasilan di daerah Cirebon tersebut. Ada marketing officer, ada kurir, supplier bahan baku yang terpercaya, dan untuk fasilitasnya itu lokasi toko yang strategis dan mudah dijangkau. Ada key activitiesnya, membeli bahan baku untuk membuat kerajinan rotan, membuat kerajinan yang unik dan berkualitas tinggi, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan, mengenalkan dan memasarkan dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan sebaik mungkin, mempertahankan kualitas kerajinan agar pelanggan dapat bertahan dan bertambah serta dapat bersaing dengan kompetitor lain. Ada key partnernya itu dengan supplier bahan baku, pengusaha home industri rotan, dengan Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UKM, dan komunitas pengrajin rotan lainnya. Ada yang selanjutnya, yang terakhir, cost strukturnya itu biaya produksi dan pengiriman, ada biaya pengadaan alat untuk membuat kerajinan lokal, biaya pemasaran dan promosi, dan yang terakhir itu untuk upah tenaga kerjanya yang janda tidak berpenghasilan itu, Bu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang kelewat. Oke, masih ada waktunya? Iya, masih ada, Bu, bentar. Maaf ya, Bu. Yang customer relation manajemennya itu diskon 20% untuk warga Cirebon, diskon 23% pada hari janda sedunia setiap tanggal 23 Juni. Yang ketiga, reward untuk konsumen belanja melebihi 200.000, diskon untuk penjualan di pasar lokal, promo menarik untuk pembelian melalui aplikasi online, paket bundling akan diadakan setiap hari besar, dan layanan pesan antar. Maaf ya, Bu. Sudah, Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salsa. Oke, baik ya. Kita langsung saja. Ada siapa lagi setelah Salsa? Siapa ini? Teman-teman dinamain ya? Siapa? Mashwa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada suaranya nggak? Ada. Oke, di sini saya mengambil business model kanvasnya itu pola hybrid social enterprise, yaitu souvenir. Untuk hasil penjualannya itu untuk para penyandang disabilitas. Untuk yang pertama, customer segmennya itu untuk acara pernikahan dan dan pasar khusus. Untuk yang kedua, value proposition-nya untuk visi misinya itu kepedulian sosial guna mendukung terwujudnya pengabdian yang bertanggung jawab. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas. Untuk yang ketiganya, menjadikan peluang untuk menghasilkan karya dan penghasilan. Untuk yang ketiganya yaitu
service channelnya itu adanya store offline, yang kedua mengikuti festival, yang ketiga adanya marketplace kayak di Shopee, Tokopedia, yang kayak gitu-gitu. Untuk yang keempatnya itu promosi iklan di sosial media kayak di Instagram, di Facebook, di Twitter. Sedangkan untuk yang keempat yaitu customer relationship manajemennya itu yang pertama adanya website resmi, untuk yang keduanya potongan harga 25%, pembelian untuk yang ketiga kalinya, yang terakhir yaitu promosi dan giveaway. Untuk yang kelimanya revenue streamnya itu yang pertama adanya donatur yaitu 25%, kedua penjualan produk 40%, yang ketiga modal pribadi 10%, dan yang terakhir dinas sosial yaitu 25%. Untuk yang keenam, key resort-nya itu yang pertama adanya bahan baku dan alat, terus keuangan, dan terakhir yaitu adanya HP dan laptop. Untuk yang ketujuh, key aktivitasnya itu diadakannya penyuluhan ini itu untuk kayak seminar kepada para penyandang disabilitas, yang kedua itu endorsement kepada para teman mahasiswa, yang ketiga pemberdayaan memotivasi para penyandang disabilitas, yang terakhir pemasaran penjualan produk kepada para untuk pernikahan dan kantor. Untuk yang kedelapan itu kayak partnernya itu adanya ibu-ibu PKK, donatur, pemulung TPA, Karang Taruna, teman-teman mahasiswa, dan untuk yang terakhir yaitu cost structure-nya itu yang pertama biaya produksinya 45%, yang kedua biaya rutin untuk SDM dan pembelanjaan 35%, dan yang terakhir ada pemasaran 20%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa? Dwi. Ajeng, Ibu. Oh, Ajeng. Ini soalnya ada Dwi. Kalau ini mah template-nya ya. Oke, baik, silakan Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan model bisnis saya yaitu Profit for Benefit. Yang pertama, customer segmentnya itu ada donatur, terus ada masyarakat pecinta gaya hidup yang sehat, terus konsumen produk makanan, petani, masyarakat, pemerintah, dan investor. Lalu value proposition-nya yang pertama memotong rantai produksi rempah untuk kesejahteraan petani dengan konsep fair price. Yang kedua, produk olahan rempah yang berkualitas dan higienis. Yang ketiga, produk bernilai sosial. Dan yang terakhir ada inovasi produk pertanian. Untuk channelnya, pertama kita pakai sosial media marketing kayak di Instagram, terus TikTok, Facebook, dan lain-lain. Lalu ada pameran, retailer, dan corporate partnership. Lalu untuk customer relationship-nya itu ada business to business dan business to customer. Lalu di sini ada revenue stream-nya yaitu workshop dan hasil penjualan dari produk yang kita buat. Lalu ada key resort-nya itu bibit-bibit tanaman, lalu lahan pertanian, pengetahuan pertanian, sumber daya manusia yaitu petani, dan pendanaan. Lalu kayak aktivitasnya ada pengelolaan relasi petani, riset dan pengembangan produk, mencari potensi pasar baru, dan mencari solusi permasalahan pertanian yang sedang kita alami. Dan kayak partnersnya di sini ada kelompok petani di sekitar lingkungan, lalu sekolah pertanian karena berhubung di dekat rumah Ajeng juga ada sekolah pertanian, dan ada pemerintah daerah. Lalu untuk cost strukturnya ada biaya sumber daya manusia yang petani tadi, lalu biaya pemasaran, biaya riset dan teknologi, dan yang terakhir ada biaya pengelolaan pertanian. Sekian,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Ajeng sudah. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan Asya, Ibu. Oke. Saya akan mempresentasikan pola model bisnis hybrid kerajinan daur ulang sampah. Sebelumnya mohon maaf, Ibu ini salah, harusnya hybrid bukan not for profit. Untuk customer segmentnya, pelajar seperti mahasiswa, siswa SD, siswa SMP sampai dengan siswa SMA, dan juga ibu rumah tangga. Value proposition-nya menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pelajar dan ibu rumah tangga, mengurangi sampah yang dapat didaur ulang dan menjadikannya bermanfaat, memberdayakan warga sekitar untuk membuat kerajinan, memberdayakan warga sekitar yang kurang mampu untuk membuat kerajinan daur ulang sampah. Service channel-nya promosi di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Selanjutnya, customer relationship, membuat akun Instagram, menjual dengan harga terjangkau dan pas di kantong pelajar, dan mengadakan diskon 30%. Selanjutnya, revenue stream, modal awal 30%, hasil pendapatan 50%, kerjasama dengan penyediaan bahan limbah 20%. Selanjutnya ada key resources, limbah plastik, kain. Alat pembuat produk seperti lem, gunting, jarum jahit, dan benang jahit. Key activities-nya pemberdayaan masyarakat miskin, produksi dan promosi produk. Key partners, penyedia bahan limbah, jasa antar seperti JNT, JNE, dan jasa antar lainnya. Dan yang terakhir ada cost struktur, biaya produksi 20%, biaya packaging dan pengiriman 20%, biaya gaji tenaga kerja 30%, biaya donasi 30%. Biaya donasi ini akan diberikan kepada pengemis dan pemulung. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu sebentar ya. 1 menit dulu ya. Itu belum selesai. Istirahat dulu sebentar ya. 9:05 nanti Raffi presentasi. Oke, baik ya. Silakan boleh dilanjut, Raffi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raffi Naila akan menjelaskan pola model bisnis saya, yaitu pola model bisnis hybrid catering Meraki. Saya mengambil nama Meraki karena memiliki makna yang saya rasa cukup bagus. Dalam bahasa Yunani, Meraki itu artinya melakukan sesuatu dengan jiwa, kreativitas, dan cinta. Baik, yang pertama ada customer segment. Ada tentang perempuan lulusan tata boga dan ibu rumah tangga marginal. Karyawan yang akan direkrut Meraki di catering Meraki ini nanti adalah perempuan dengan background pendidikan lulusan tata boga, dan itu mencakup yang sudah lama menganggur, putus sekolah, maupun yang fresh graduate, baik dari jenjang SMK kejuruan dan lulusan universitas. Kemudian juga nanti akan merekrut ibu rumah tangga marginal, yaitu ibu-ibu pencarian nafkah tunggal dengan gaji yang masih rendah. Secara garis besar itu kayak ibu-ibu yang tingkat kesejahteraannya masih di bawah rata-rata atau kelas menengah ke bawah. Lalu kemudian untuk target pasarnya adalah masyarakat usia produktif di daerah Kota Bandung. Nah, jenis-jenis masyarakatnya itu ada karyawan kantoran, mahasiswa, kemudian juga orang-orang yang mau mengikuti program diet, anak sekolahan, dan ibu-ibu yang enggak sempat masak untuk keluarganya gitu, bisa beli di kita atau menjadi pelanggan kita. Kemudian ada value proposition. Di sini value utamanya yaitu konsep zero waste. Cara kerja konsep ini di catering Meraki yaitu dengan memanfaatkan seluruh bahan yang ada, termasuk dengan sisa bahannya juga. Misalnya kayak kita memproduksi masakan dengan bahan utama sayuran. Nanti kan ada sisa-sisa dari sayuran yang
tidak dipakai seperti kulit atau batangnya. Nah, itu kita kumpulkan dan kita coba untuk buat menjadi pupuk organik. Dan pupuk ini bisa kita jual kembali ke petani-petani atau ke pelanggan kita kembali gitu. Kemudian kita juga akan coba untuk menerapkan sistem membawa wadah sendiri seperti bawa misting Tupperware. Sistem ini dilakukan di hari-hari tertentu aja dan berlaku jika mau take away. Hal ini dilakukan supaya berkurangnya sampah plastik sekali pakai. Nah, pelanggan juga bisa menitipkan wadah mereka sendiri ke kita. Jadi, nanti mereka tinggal pesan melalui WhatsApp dan ketika sudah jadi, makanannya bisa pilih untuk diantar atau bawa sendiri. Kemudian dari sistem ini juga bakal kita kasih reward sendiri, yaitu bisa berupa voucher, diskon, promo, dan masih banyak lagi ya. Kemudian value selanjutnya ada pemberdayaan perempuan. Di sini kita mau menciptakan perempuan-perempuan yang mandiri dan berbakat. Kita harap juga dari direkrutnya mereka ini, mereka bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Value selanjutnya yaitu menurunkan tingkat pengangguran. Ini dari data yang pernah aku lihat dari BPS itu, tingkat pengangguran tertinggi kedua ada pada jenjang SMK. Meski sebenarnya masih belum terlalu spesifik SMK-nya jurusan apa dan ini secara garis besar di Indonesia gitu ya. Tapi aku berharap gitu, aku mengusahakan supaya tingkat pengangguran dari SMK ini berkurang. Karena umumnya lulusan SMK itu adalah angkatan yang siap kerja ya, tapi penyerapan tenaga kerja lulusan SMK itu sekarang masih cukup sulit. Terus value selanjutnya ada menu makanan yang sehat. Karena kan tadi mau mengejar target pasar yang individunya itu sedang dalam program diet. Jadi kita mengusahakan untuk memproduksi makanan yang sehat namun juga tetap enak dan beragam. Kemudian ada service channel. Service channelnya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan masih banyak lagi. Kemudian juga melalui endorsement dari kayak selebgram yang kayak gitu-gitu. Terus ada afiliasi dengan konsultan gizi dan atau tempat kebugaran. Afiliasi di sini itu jadi kita kerjasama dengan konsultan gizi sama tempat kebugaran untuk merekomendasikan pelanggan mereka yang sedang punya program kesehatan atau program diet untuk membeli makanannya di kita. Nah, nanti juga kita bakal kayak bikin pilihan menu mingguan dan hariannya supaya nggak itu-itu aja menunya. Kemudian yang selanjutnya ada Customer Relation Management melalui media sosial seperti biasa dan juga ada layanan CS. Layanan CS ini bisa di WhatsApp atau membuat aplikasi sendiri. Kemudian untuk menjangkau kayak target karyawannya itu kita bisa afiliasi atau ngelobi sekolah kejuruan di Bandung yang ada jurusan tata boganya. Bisa pakai media sosial, terus kayak nyebarin flyer ke pemukiman sekitar kalau itu untuk yang ibu rumah tangga marginal itu. Terus yang selanjutnya ada revenue streams. Ini untuk perkiraan awal ada aliran dana investor sekitar 50%, kerja sama pihak ketiga sebesar 40%, hasil penjualan sebesar 10%. Dan untuk key resources-nya ada cita-cita atau value dan misi, ada karyawan, petani dan peternak lokal, kemudian ada juga dana. Untuk selanjutnya ada key activities. Key activities-nya itu menambah pengalaman kerja, meningkatkan skill khusus yaitu skill memasak, dan juga mengurangi volume sampah yang ada di Kota Bandung. Untuk key partner-nya ada DP3A atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandung, DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Dinkes atau Dinas Kesehatan Kota Bandung, kemudian ada Komunitas Pemberdayaan Perempuan, contohnya Forum Perempuan Bandung Bersatu, dan yang terakhir ada Komunitas Lingkungan, contohnya Sohib Kebaikan ID. Lalu yang terakhir ada cost struktur dengan perkiraan awal biaya bahan 30%, biaya produksi 30%, biaya peralatan 20%, dan biaya rutin 20%. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih, Raffi. Kita masuk kepada Ariana. Silakan, Ariana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariana Nasya. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis model Canva saya yang berjudul Lokatara Journey. Lokatara Journey memiliki arti luar biasa. Jadi kalau disatuin itu jadi kayak perjalanan luar biasa. Bisnis ini termasuk ke bagian hybrid social enterprise. Boleh di next. Yang pertama ada customer segment. Di sini customer segmentnya ada yang pertama wisatawan dalam negeri, yang kedua ada wisatawan mancanegara, dan yang ketiga ada masyarakat.
Yang kedua ada value proposition. Di sini ada kita menciptakan desa maju dengan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi dan pengembangan budaya serta pariwisata. Apa yang membedakan kita dengan bisnis lain yaitu jasa pariwisata perjalanan dengan menciptakan pengalaman wisata yang edukatif dan memorable bagi konsumen kita. Yang ketiga ada service channel. Service channel yaitu yang pertama ada info perusahaan dan reservasi di website yang akan kita buat. Lalu yang kedua ada kantor yang kantor pusat yang menjadi info perusahaan atau reservasi secara offline. Yang keempat ada customer relation management. Yang pertama ada website dan sosial media yang akan kita gunakan seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk promosi juga. Yang kedua ada call center, yang ketiga ada iklan, dan yang keempat ada promosi kepada perusahaan lain untuk menciptakan suatu kerjasama dalam meningkatkan perusahaan ini atau bisnis ini. Yang kelima ada revenue stream. Revenue stream yaitu 5% dari biaya reservasi dan perjalanan customer, 2% keuntungan penjualan souvenir karya masyarakat setempat yang dibuat oleh masyarakat setempat juga. Yang ketiga ada 50% donasi, baik dari perusahaan donatur kita atau masyarakat yang akan berdonasi kepada bisnis kita. Yang keempat ada 43% bantuan dari pemerintah setempat yang akan kita ajak untuk berkolaborasi dalam bisnis ini. Yang keenam ada key researchers. Yang pertama ada relawan, yang kedua ada komunitas pemuda pembangunan desa yang akan kita cari untuk diajak bekerja sama juga, dan yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat setempat. Yang ketujuh ada key activities. Di sini kita akan melakukan berbagai aktivitas. Yang pertama seperti pembangunan desa, yang kedua tur wisata perjalanan, yang ketiga rekrutmen relawan untuk menjadi tour guide dalam perjalanan wisata, yang keempat pemberdayaan masyarakat setempat untuk pembuatan karya, yang kelima ada pelatihan untuk melatih para masyarakat untuk membuat suatu karya yang berbeda dari karya yang lain, yang kelima ada promosi bisnis, dan yang keenam ada laporan dan evaluasi yang bertujuan untuk transparansi dan juga evaluasi untuk bisnis ke depannya. Yang kedelapan ada key partner. Key partner adalah yang akan diajak kerjasama oleh kita, yaitu yang pertama ada Dinas Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang kedua ada Dinas Pariwisata setempat. Yang ketiga di sini kita mendapatkan info Sociopreneur Our Step Group yang merupakan sociopreneur di bidang yang sama dengan kita, akan diajak bekerja sama untuk kedepannya. Lalu ada masyarakat atau lembaga donatur. Yang terakhir ada komunitas pemuda. Lalu selanjutnya ada cost structure. Di sini kita terbagi menjadi dua, yaitu biaya rutin dan juga biaya variabel. Dalam biaya rutin terdapat biaya operasional kantor sebesar 30%, lalu biaya produksi souvenir sebesar 45% dan juga biaya pelatihan sebanyak 5%. Yang termasuk biaya variabel di sini ada biaya perbaikan fasilitas yaitu sebesar 10%, dan yang terakhir ada biaya promosi atau iklan sebesar 10%. Mungkin itu yang dapat dipresentasikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ariana, bisa dengar saya? Suaranya tertutup? Ya, suaranya tadi hilang. Oh iya. Dari mana, Bu? Tadi lagi menjelaskan presentasi ya? Iya. Ya, boleh diulangi lagi? Dari awal? Enggak, dari presentasi saja. Persentase yang cost structure ya? Baik, izin mengulang. Jadi di sini kita ada biaya itu terbagi menjadi dua, biaya rutin dan variabel. Yang termasuk biaya rutin itu ada biaya operasional kantor sebesar 30%, yang kedua ada biaya produksi souvenir sebesar 45%, dan juga biaya pelatihan bagi para masyarakat untuk yang memproduksi souvenir tersebut ada 5%. Yang kedua ada biaya variabel, ada biaya perbaikan fasilitas kita taruh 10%, dan biaya promosi atau iklan itu sebesar 10%. Mungkin cukup, Bu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ariana ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Masih adakah? Oke, siapa ini ya? Namanya nggak ada? Zahwa, Bu. Ya? Zahwa. Oke, silakan Zahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan
presentasikan bisnis model Canva milik saya, yaitu saya memilih pola bisnis model hybrid SE tentang cemilan sehat. Yang pertama ada customer segmentnya, yaitu sebuah kalangan mulai dari anak-anak hingga dewasa tanpa ada batasan umur. Yang kedua ada anak-anak balita yang terdampak stunting dan ibu hamil. Yang ketiga ada ibu-ibu PKK. Value proposition-nya yaitu pemberdayaan ibu hamil dan anak-anak, cemilan sehat untuk masyarakat yang memiliki segudang manfaat, satu kemasan keripik sehat dapat membantu penderita stunting. Yang ketiga ada service channel, yaitu donatur dan website rekening, marketplace seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood, sosial media seperti Instagram dan TikTok, dan store. Yang keempat ada customer relation management, yaitu ada event, review customer, fast respon, dan memberikan pelayanan yang baik. Yang kelima ada revenue stream, yaitu dari donatur sebesar 20%, penjualan produk sebesar 40%, dinas sosial dan dinas kesehatan 20%, dana dari desa setempat 20%. Yang keenam ada key research, yaitu ada UBI, HP dan laptop, internet, kemasan, dan alat dan bahan. Yang ketujuh ada key activities, yaitu pemberdayaan ibu-ibu PKK, pemasaran, endorsement, penyuluhan terhadap orang tua, terutama ibu hamil, dan pembuatan produk. Yang kedelapan ada key partner, yaitu Karang Taruna, ibu-ibu PKK, donatur, teman-teman mahasiswa, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Yang kesembilan ada cost structure, yaitu rutinnya sumber daya manusia dan pembelanjaan sebesar 40%, produksi sebesar 30%, pemasaran sebesar 20%, dan gaji pegawai sebesar 10%. Segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Berarti hari ini sudah ada 15. Dan minggu depan berarti ada berapa? Ada 14 orang. Ya, kurang lebih ya. Oke, terima kasih Firda sudah bantu untuk jadi operator pada hari ini. Dan terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah presentasi pada hari ini. Kita berikan applause dong buat teman-teman yang sudah presentasi hari ini ya. Oke. Oke, baik ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya beri komen dulu untuk Zahwa ya. Ya, oke, baik teman-teman, sedikit ya saya ingin mengomentari apa yang sudah teman-teman presentasikan. Tidak mengomentari satu-satu, tidak juga memberikan komen seluruh komen saya paparkan, tidak. Tetapi ini mungkin saya memberikan garis besarnya ya. Dari 15 ini masih saya lihat masih fokus perusahaan sosialnya masih ada beberapa yang kurang jelas ya. Jadi masih ada yang sebenarnya itu adalah perusahaan profit oriented, namun di dalamnya ada aktivitas sosial gitu ya. Jadi bukan ke depannya sosial dulu gitu ya, tetapi ini perusahaan yang dampaknya itu salah satunya adalah membantu apa gitu ya. Nah, itu kan berbeda dengan perusahaan sosial ya. Jadi satu teman-teman perlu dilihat lagi, kaji lagi. Jadi perusahaan sosial itu intinya tuh satu, teman-teman itu harus melihat problem apa di masyarakat, lalu mau memberikan solusi apa. Berarti di situ nanti jelas customer segment teman-teman itu siapa yang mau teman-teman bantu ya, apa yang mau teman-teman tingkatkan. Nah, di situ. Nah, jadi itu yang menjadi customer utama kita ya. Jadi bukan berarti pembeli bukan menjadi customer, tentu menjadi customer juga, namun kita punya prioritas customer kita siapa ya. Nah, ada juga yang masih disampaikannya konsumen-konsumen yang membelinya saja gitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu di mana perusahaan sosialnya ya, artinya dia hanya melaksanakan aktivitas jual beli saja gitu. Nah, jadi diperbaiki lagi, perlihatkan sama teman-teman bahwa di dalam BMC yang singkat ini memang aktivitas teman-teman itu menggambarkan sesuatu yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi aktivitas teman-teman yang kemarin, teman-teman mencari data dan lain sebagainya, itu tuh menjadi dasar teman-teman untuk membuat BMC ini. Jadi bukan menjadi aktivitas yang terpisah, harusnya seperti itu ya. Jadi apakah misalnya tadi ada isu stunting kah yang pengen diperbaiki?
Apakah memang ingin memberdayakan ibu-ibunya atau apanya? Nah, itu kan harus jelas di mana. Jadi isunya itu diawali oleh permasalahan apa, ya? Itu ya yang tadi belum jelas, ya. Terus yang kedua, saya melihat sebagian besar itu untuk channel dan customer relation-nya itu baru berfokus kepada konsumen yang membeli saja. Padahal kan di perusahaan sosial itu yang kita layani siapa? Misalnya karena saya ingin mengentaskan masalah stunting, mungkin customer utama saya adalah anak-anak yang kekurangan gizi, misalnya seperti itu, ya. Nah, pola saya membangun hubungan dengan mereka itu seperti apa? Salurannya apa? Lalu kegiatan apa yang saya buat atau mekanisme apa yang saya buat untuk saya bisa berhubungan sama mereka? Nah, itu ya. Jadi selain kepada customer yang membeli produk kita, yang memberikan profit bagi kita juga harus menjalin hubungan dengan customer utama kita, ya. Orang-orang yang tadi, yang dia misalnya kalau stunting yang dia kurang gizi, misalnya seperti itu, ya. Terus, nah, di revenue stream itu juga perlihatkan ya bahwa teman-teman itu tuh dari proses bisnis yang teman-teman buat di sini, key activities yang teman-teman buat, maka logikanya itu berarti kan kita harus punya pendapatan apa saja ya agar ini tuh bisa terrealisasi. Nah, jadi jangan sampai misalnya, wah kegiatannya banyak sekali, ternyata saya lihat di sini revenue stream-nya itu hanya mengandalkan 2 poin dan itu pun sedikit gitu misalnya. Nah, jadi di sini saya akan berpikir, oh berarti ini sangat tidak logis ya, kegiatannya banyak tapi dia hanya mencari pendapatan sedikit, maka di bayangan saya ini tidak mungkin akan terrealisasi. Nah, jadi orang boro-boro ingin join sama kita ya karena sudah terlihat bahwa ini nggak mungkin bisa terrealisasi. Jadi teman-teman harus bisa mencari ya bahwa untuk bisa mewujudkan ini kita perlu pendapatan dari mana saja ya. Teman-teman coba lihat lagi ya. Jadi saya lihat di situ sih yang paling fatal itu adalah masih belum fokus masalah apa yang teman-teman ingin selesaikan. Customer segmennya masih ada juga yang masih general ya, masyarakat secara umum. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu ya, jadi harus lebih spesifik. Value proposition-nya juga jelaskan ya di sini apa yang membedakan teman-teman dan proses aktivitas teman-teman yang dilakukan itu apa, baik untuk konsumen yang skalanya bisa memberikan profit ataupun dia yang memang menjadi konsumen utama kita untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Jadi itu ya Ibu lihat secara garis besar. Jadi teman-teman kalau tadi ada yang harus direvisi, tolong direvisi, nanti langsung submit lagi saja kembali ya. Kalau yang tidak ada untuk direvisi berarti sudah cukup ya, teman-teman tidak perlu lagi memperbaiki ya, gitu ya teman-teman. Itu saja. Teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup perkuliahannya? Ibu izin bertanya. Boleh, silahkan. Kalau yang buat yang revisi, Bu, itu perlu dipresentasikan lagi apa nggak usah? Tidak usah ya, cukup yang poin-poin tadi yang disampaikan itu yang Ibu tulis ya di MS Team, teman-teman perbaiki dan upload kembali saja. Jadi tidak perlu dipresentasikan. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi silahkan. Oke, belum ada ya nampaknya ya. Nanti kalau baru kepikiran nanti boleh teman-teman. Ibu mau bertanya. Oke, ya Nashwa silahkan. Kalau untuk deadline perbaikannya sampai kapan Bu? Nanti Ibu ini ya, Ibu sesuaikan dengan bersamaan dengan teman-teman nanti yang hari Rabu setelah presentasinya. Jadi teman-teman masih punya waktu beberapa hari. Ya. Makasih Bu. Nanti tunggu aja nanti ya notisnya ya. Artinya sampai hari Rabu teman-teman masih bisa revisi. Oke, sudah teman-teman? Oke, baik ya. 1 jam setengah ya. Sudah, teman-teman sudah ada 15 yang presentasi. Nanti kita lanjutkan lagi hari Rabu, 14 lagi ya teman-teman, karena ada 29 orang.
Oke, terima kasih banyak semuanya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang direvisi, tenang ya, bukan berarti oh saya salah atau kayak gimana, enggak ya. Itu menambahkan saja supaya lebih perfect lagi ya, lebih bagus lagi gitu ya, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi ya. Dan kalau masih belum jelas, teman-teman bisa baca-baca lagi PowerPoint yang sudah pernah disampaikan ya. Mungkin ada yang terlewat atau bagaimana, atau ada yang lupa ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya, Ibu Les ya teman-teman.